Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa cerita kita ini? Medan gimana Medan? Itu dulu. Medan PPKM kemarin, PPKM yang darurat itu pas hari haji itu Idul Adha sepi dan kelihatannya memang masyarakat memenuhi instruksi pemerintah itu supaya di rumah, dan bagian daging-daging kurban itu pun diantar. Macam kami kemarin diantar, bukan kita jemput, bukan kita jemput, diantar menghindari kerumunan. Itu yang saya lihat. Nah kemudian beberapa laporan anak saya, istri saya yang keluar yang itu bahwa memang jalan-jalan itu sunyi. Saya sampai berprinsip, saya bilang begini, kalau ini begini terus sepi seperti ini, itu kita bisa menurun, artinya bisa diturunkan ke PPKM perketat, kemudian bisa PPKM mikro, kemudian dihapuskan balik seperti biasa. Kalau memang seperti ini terus gitu. Nah, kalau itu reporting dari Ahmadi ya, tapi kalau reporting dari saya barangkali, kalau saya menyaksikan kemarin khususnya di daerah Jaya, masjid Raya Al Mansun itu sampai ke pelataran, sampai ke teras-teras itu di bawah orang melaksanakan sholat Idul Adha, ya kan. Jadi kalau dibilang kebetulan kata Ahmadi itu sepi, ya mungkin orang lagi kumpul di masjid jadi sepi. Ya. Dari siang bang. Kalau siang betul. Ada dua kemungkinan itu ke siang kalau kita rame ini teman barangkali. Satu memang cuaca Medan bukan main. Udah 31-32 derajat panas betul. Ya ini mungkin karena erupsi Gunung Sinabung juga masuk. Yang kemudian mereka itu kan selain dari PPKM, instruksi PPKM itu, mereka sekarang lebih banyak berkumpul dan kemudian seperti kata Madi tadi. Orang menunggu daging tak perlu lagi di tempat pemotongan, nunggu di rumah aja karena begitu ketentuannya. Jadi kalau dibicarakan tentang ada kelebihan di Medan ini barangkali yang saya lihat ya, pihak pejabat gubernur ataupun begitu membebaskan sekali ya. Artinya untuk pelaksanaan pemotongan itu tidak dihalangi, tidak harus di rumah potong hewan, masih diberikan kesempatan di masjid-masjid ataupun di lapangan-lapangan terbuka. Itu yang saya perhatikan kemarin tuh. Entah kalau Jaya ada penjelasan ya. Kalau kami biasa saja, aman di setiap masjid menyelenggarakan sholat dan itu tidak ada hambatan, tidak ada gangguan, nggak ada penutupan. Kalau jadi kondisinya aman aja. Informasi yang aku terima itu yang sholat di masjid raya itu jadi bahan berita televisi se-Indonesia. Jadi ada dua dia. Ada di Jakarta yang sholat di masjid sampai melimpah ke jalan, sama ini dalam beritanya begini. Kendati sudah diinstruksikan untuk tidak sholat di masjid, tetapi masyarakat Medan tetap sholat di masjid raya sampai melimpah keluar. Nah, itulah bahasanya. Nah sementara di antara itu baru disebut, aku pun juga beritakan itu, sebutkan bahwa sementara Edi Ramayadi, Gubsu dan Wagubsu adalah sesuai dengan aturan pemerintah sholat di rumah. Nah itulah berita yang kemarin itu. Tapi di mana-mana hampir sama. Di Bogor juga begitu, sepi. Di dekat rumah aku ini kan ada 3 masjid. Satu di depan persis, hanya menyeberang jalan. Nah itu sepi, tidak ada. Tetapi masjid yang kalau di sana bang, yang dekat perumahan-perumahan perkampungan, itu dia ada. Dia sholat, dia bikin sholat. Aku barangkali melihatnya begini, kalau apa yang disampaikan oleh Ahmadi tadi tentang masalah kasus di Masjid Raya, kan begitu ya, sampai melimpahnya ke sana. Kalaulah memang ya di awal itu akan diketahui bahwa itu ramai, siogianya kan itu kan sudah dijaga. Tapi nyatanya itu kan kemarin bebas ke masyarakat masuk mundar-mandir untuk sholat di situ. Apa maknanya di situ kan begitu? Iya. Maknanya menurut saya gini, pemerintah atau Pemprov Su tidak merasa dan Medan tidak merasa ada pelanggaran. Artinya sudah begitu ketat atau begitu diumumkan aman lah ini gitu kira-kira. Sehingga nggak perlu dijaga. Ternyata kebobolan. Tidak saya. Kan itu kan informasi itu kan memang ada diberitahukan bahwa boleh sholat di masjid, nggak ada apa yang dilarang itu takbirannya, mobilitasnya, takbiran itu aja nggak boleh. Tapi kalau sholat di masjid yang boleh itu menurut MUI itu kan instruksi termasuk instruksi pemerintah pusat itu termasuk MUI, dia itu dibatasi cuma 50%. Jadi kalau sampai meledak keluar itu apa artinya?
Kan gitu. Ya, Itu aja itu seharusnya masalah. nggak sampai keluar. Itu sebetulnya mungkin masalah apa namanya ya, perasaan kenyamanan orang selama ini menganggap itu tidak ada masalah. Nah, itu Nggak ada betul masalah. kalau itu. Nah, itu makanya pemerintah pun menganggap begitu. Ah, nggak ada masalah itu, pasti diikuti lah itu. Ternyata bobol. Bobolnya Iya, apa? Bobolnya Bobolnya kan kan berjalan. sana. Sekarang Berjalan, nah. apakah terjadi klaster enggak? Itu jadi problem kita. Oh, kalau soal Ya. klaster nanti kita lihat 2 minggu lagi. Ah, itu Kan dia. bisa langsung. Seminggu kan 4 hari. 2 minggu ya. biasanya tuh. Ya, Itu aja ternyata masalahnya. barangkali kalau saya mengambil Makanya contoh, presiden pun tidak berani mengatakan bahwa diperpanjang atau apa. Cuma 5 hari diperpanjang itu. Saya ambil melihat kondisi ini. Karena kondisi yang seperti ini juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia juga. Ya, jadi gini Nah, sebetulnya itu sudah Cuma 5 hari ditambah, aja. itu sudah diantisipasi. Kemarin kita lihat pidato presiden mengatakan pelaksanaan protokol kesehatan di masing-masing daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat. nah itu dia. Jadi Dan gini, peraturannya dia bikin, ya gitu. aku cek lah dengan beberapa supir Grab, supir Gojek. Aku tanya, bagaimana kondisi kalian? Inilah bang, penumpang sedikit. Aku baru dapat 3. Semalam juga 3. Ini sangat menurun kali, hancur kami. Kemudian bagaimana kalian mencapai jalan? Ya kan ada PPKM bang, pandai-pandai aku mencari jalan katanya. Jadi kemana pun penumpang minta, aku bisa sampaikan. Paling-paling lah sedikit ada di depan belok kanan aku, di depan belok kiri aku. Gampang aja kita ikuti jalan paling depan. Kalau dibalik, ya balik kita katanya. Tapi rata-rata itu bisa tercapai. Tidak sampai jauh sekali lah dari rancangan. Tapi agak siang juga sudah agak bebas. Jadi entah kalau begini ya, sampai hari ini kan kita kan sudah berjalan tuh kemarin tuh PPKM ya. Yang perlu kita peroleh datanya, apakah dengan berlakunya PPKM kemarin itu virus ataupun apa itu landai atau menurun ataupun grafiknya gimana? Tapi yang pasti jawaban mereka itu yang satu yang pasti benar itu adalah mobilitas. Jadi mobilitas orang yang mudar mandir di jalan itu memang berkurang. Itu udah pasti. Tapi kalau tentang masalah virus atau apa, saya belum dapat datanya gitu. Enggak, masa inkubasi. Ada berita nggak? Kalau berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Pemprov Su dan Pemko Medan, masih belum ada penurunan. Bahkan ditemukan lagi di belawan itu Delta itu. Temukan. Itu terakhir Bobby dia berita hari Minggu dia menyebut bahwa Medan meledak. Ketika dia berbicara virtual dengan presiden, dia melaporkan itu kepada presiden, Medan bludak. Itu ada berita yang kita muat. Itu dari rilis Pemko. Kalau itu ya. Nah kemudian kan libur nih. Ini belum ada. Ini adalah barangkali kita tahu nanti nih. Bagaimana perkembangannya nanti. udah habis kan? PPKM udah habis kan? Ini hari kan? Lanjut. Diperpanjang sampai tanggal 25 Juli. 26 ya, berarti. Walau 25 Juli. Kemudian ada beberapa kelonggaran yang diberikan dari pidato Pak Presiden ya, mengatakan bahwasanya rumah-rumah makan yang tenda yang berada di lapangan terbuka boleh. Ya kan begitu, boleh. Orang mau jualan di situ atau makan di situ pun boleh. Sampai jam 9 ya. Sampai jam 9. Kafe boleh buka, tapi dengan syarat 30 menit harus ganti penumpang. Kan begitu ya. Ya jangan sampai tukang bakso ya kan, tukang bakso keliling karena tak boleh makan di tempat, yang makan bakso pesan tuh ngikut dari belakangnya, dia mesti keliling juga dulu sampai habis makan baksonya, baru nanti tukang baksonya balik lagi ke tempat semula gitu. Dan prokes. Dan prokes. Apa tuh? Ya bukan, kan artinya kan tak boleh makan di tempat, karena tak boleh makan di tempat dia. Ya, tukang baksonya bagaimana dia makan bakso kalau mesti pakai prokes? Iya, itu dia lagi pesan bakso, kemudian langsung tutup mulut kan nggak bisa makan. Iya, bukan, maksud saya ceritanya itu begini, kan tak boleh makan di tempat. Jadi tukang bakso itu pun harus punya akal, kan begitu. Ayo Pak, ikut saya, kita keliling juga. Katanya. Jadi tukang bakso di depan, makannya berdiri sambil berjalan ya? Sambil berjalan. Hebat juga. Pulang balik, kan begitu.
itulah anekdot yang terjadi Itulah. seperti itu ya. Bang, Itulah. lebih bagus. Udah itu bang, baksonya diodong-odong, jalannya Bang. jalannya berlobang-lobang bang. Jadi di belakang gampang tuh loncat-loncat bakso itu keluar bang, tinggal Ya. nampung Ya, aja bang. lebih bagus naik odong-odong, tukang bakso naik Ah, odong-odong, duduk ah, semua di belakang, jalan ah, sambil ah. jalan. Jadi nggak ada untung kan? Ya, tapi itulah dia kan barangkali itu yang membuat keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pedagang kaki lima ya, khususnya untuk makanan. Ini yang membuat Pak Presiden juga memikirkan itu kan begitu. Bagus bang. Makanya diberikan kelonggaran, ya bagus. Bagus. Jadi pedagang Dan itu udah senang. berapa yang Ya. bantuan untuk masyarakat yang kerjanya dalam sehari itu 55.000 triliun apa? Berapa? Besar. Oh, nah kenapa? Bantuan itu ada kan? Bantuan itu yang susahnya masih dipertanyakan sebetulnya oleh masyarakat itu. Yang diharapkan masyarakat itu seharusnya satu rumah misalnya 3 orang, ada anak, ada apa semua, itu dapat per satu orang. Jadi per satu orang paling enggak 100.000 atau berapa. Ini tidak, yang dikasihnya itu kan sekarang apa namanya sembako itu di dalamnya cuma beras 5 kilo, gula 2 kilo, ada minyak sekilo, udah itu ada apa namanya satu kotak, apa satu dus apa masker. Nah itu nilainya berapa? Jadi berapa lama mereka tuh makan itu? Oke, itu prosedur di lapangan. Tetapi yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah jumlah yang cukup besar untuk dikasih ke masyarakat. Nah masalah, tahulah kan, jalur distribusi ini kan bisa dipotong-potong nih. Nanti yang sampai ke orang hanya yang kau bilang tadi, yang tidak cukup. Nah, jadi sekarang di daerah adalah pengawasannya, termasuk pers tadi harus mengawasi. Jadi aku bisa menangkap ya perasaan para pedagang kaki lima sekarang ya, khususnya untuk jual makanan ya. Mereka senang ya dengan adanya ketentuan seperti ini. Ya, coba bayangkan kalau dulu kemarin tuh mereka mau coba berjualan, itu belum apa-apa sudah oknum-oknum aparat yang melakukan tindakan kekerasan dengan mengambil barang-barang. Sekarang coba Pak Presiden saja sudah memikirkan itu kan. Janganlah sampai arogan sekali kan begitu. Dia sekarang sudah berikan kebebasan untuk mereka berjualan. Didengarkan hanya keluhan masyarakat tuh kan begitu. Jadi ya sekarang masyarakat sudah senang kan gitu. Aku ambil contoh ya kemarin tuh ada lihat di medsos bagaimana aparat kepolisian menanyakan sama seorang pedagang, Bu, berapa keuntungannya? 100.000. Oke, saya kasih 300.000. 3 hari tak usah jualan ya, Bu. Ini kan bantuan yang sebenarnya bisa diterapkan di sana. Tak usahlah mikirkan dulu dengan bantuan yang lain-lain. Itu langsung itu kan begitu. Kita dapat pedagangnya semua kan begitu. Mana yang terdampak kuat karena COVID nih. Umumnya kan pedagang-pedagang kaki lima itu kan begitu. Saya itu setuju yang tuh bang. menarik. Aku setuju tuh bang dibayar langsung seperti itu. Karena kalau diselesaikan atau dikerjakan seperti kata Isari tadi oleh katakanlah Pemko Medan. Pemko Medan itu udah pernah kita beritakan tuh bang. Waktu ulang tahun Kota Medan itu sekian ratus tahun Kota Medan itu tidak punya daftar orang miskin di Medan. Jadi kemana mau dikasihkan itu? Itu bahaya betul. Artinya bisa. Jadi tata pelaksanaan. Ya, Jadi Bang Halis boleh aku bilang setelah aku dengar pidato kemarin, ya peraturannya bagus, persiapannya cukup baik, pelaksanaan tata laksana di lapangan yang kacau, dan tiap daerah lain-lain. Nah sekarang kalau yang misalnya di Medan itu bekas tukang sunat, semua disunatnya habis lah itu. Kan begini ya tentang bantuan tadi itu kan ada bantuan yang karena dampak COVID yaitu para pedagang ya, ada bantuan yang karena kemiskinan ya kan, itu adalah BLT itu kan begitu ya, karena mereka apa. Tapi kalau yang bantuan dampak COVID ini, dampak corona inilah para pedagang-pedagang yang merasakannya, tukang jual sayur, tukang apa, sudah tak ada pembeli, baru dia masangkan apanya ini, sudah diangkat barang-barangnya kan semua kan. Nah sekarang ya alhamdulillah mereka udah senang sekarang nih Jai. Jadi mereka merasakan bahwasanya kesempatan, harapan mereka untuk mendapatkan rezeki itu terbuka lagi kan begitu ya. Ini yang menarik barangkali kita apakan mungkin Bung. Bang Alis, tesis aku dulu
tahun 96 itu bagaimana membangun sistem informasi pemukiman lingkungan. Aku punya sistem bagaimana menentukan di mana orang miskin, berapa anaknya, berapa pendapatannya, aku bisa bangun sistemnya. Karena dasarnya sudah ada. Dasarnya itu peta blok dari NJUP. Kita bisa tahu semua dan update-nya bisa tiap hari bisa diupdate. Sangat mudah sekali karena melibatkan kepala lingkungan. Aku pernah tawarkan dulu. Tapi waktu itu Ya, tapi kena murah kali, nggak mau mereka. Tapi Jai, begini Jai, sekarang untuk membuat itu updating itu pun juga bukan pekerjaan yang mudah. Mudah, Sekadar, Bang. ya, tunggu dulu, gara-gara COVID nih barangkali, ya, untuk menentukan orang miskin, orang kaya itu tak bisa konsisten ya. Ada orang yang kebetulan ya pada saat dia kaya sekarang ini, tahu-tahu usaha bangkrut, jatuh miskin. Itu terpaksa kita update. Tapi ada orang yang tadinya miskin, katakanlah gini, tahu-tahu ayahnya meninggal, dia jual rumahnya, dapat duit, dapat miliar misalnya. Nah, kayak kawan Syari kan begitu. Jadi orang kaya dia balik. Ya kan begitu. Jadi ini kan payah mau konsistensi gitu oke, dalam Bang. begitu tuh. Nggak usah soal kaya miskin. Sekarang aku yang sebenarnya terpikir aku, dengan metode itu kita bisa menentukan di mana orang yang kena COVID. Ini kan orang nggak percaya sekarang, tak ada itu COVID. Itu gara-gara itu masalahnya. Karena Iya, nggak ditetapkan di mana. Kalau kita bisa tentukan lokasinya, koordinatnya, diumumkan di media, yang kena COVID si ini. Ini warnanya. Jadi warna merah, kuning, oranye itu ditentukan oleh jumlah yang sakit per satuan waktu. Dan itu sangat mudah mengupdate-nya. Yang kau bilang itu ya bagus, program kau itu bagus. Cuman sekarang bagaimana caranya supaya mereka pakai? Aku mau tanya sama Jaya tadi, tujuannya apa dengan cara kau tuh untuk membuat apa? Sistem informasi lingkungan, Bang. Sistem informasi lingkungan